Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Diana. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai otot, dilanjutkan belajar mengenai gangguan pada sistem gerak. Baik, silahkan disimak materi pada hari ini. Otot sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan berelaksasi sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Nah, otot mempunyai aktin atau serabut tipis dan miosin atau serabut tebal. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi karena mempunyai energi dan mendapat rangsang. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, dan bila berelaksasi, maka akan kembali ke ukuran semula. Nah, pada manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu otot lurik atau otot rangka. Yang kedua ada otot polos dan otot jantung. Baik, seperti pada layar adalah gambar otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sebagai pembedanya, otot polos berbentuk gelendong, lalu letaknya melekat pada organ dalam. Intinya ada satu di tengah. Cara kerjanya tidak sesuai kehendak dan reaksi terhadap rangsangnya lambat. Yang kedua adalah otot lurik atau rangka. Bentuknya silindris, letaknya melekat pada rangka, intinya banyak dan di tepi. Lalu cara kerjanya sesuai kehendak dan reaksi terhadap rangsangnya cepat. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya silindris bercabang, letaknya melekat pada dinding jantung, intinya ada banyak, letaknya di tengah. Cara kerjanya tidak sesuai kehendak dan reaksi terhadap rangsangnya lambat. Baik, berdasarkan cara kerja, otot dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah antagonis, merupakan 2 kerja otot yang saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain berelaksasi. Contoh dari antagonis yang pertama fleksi dan ekstensi, atau membengkokkan dan meluruskan. Contoh fleksi dan ekstensi ini ada pada sendi siku dan lutut. Yang kedua ada abduksi dan adduksi, artinya mendekati dan menjauhi badan. Nah, contoh abduksi dan adduksi ini terdapat pada sendi lengan atas dan paha. Yang ketiga adalah pronasi dan supinasi, artinya menengadah dan menelungkup. Contoh dari pronasi dan supinasi seperti ketika menengadahkan dan menelungkupkan telapak tangan. Selanjutnya adalah depresi dan elevasi, artinya ke bawah dan ke atas. Contoh dari depresi dan elevasi ini misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Baik, selanjutnya ada sinergis, merupakan kerja 2 otot yang bersifat saling bekerja sama, jadi kebalikan dari antagonis. Nah, contoh dari sinergis adalah otot pronator. Maksud saya otot pronator teres dan quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak
tangan. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem gerak. Yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke samping. Yang kedua, kifosis adalah kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang. Yang ketiga, lordosis adalah kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke depan. Yang keempat, osteoporosis, kondisi di mana tulang menjadi rapuh karena kekurangan kalsium. Dan yang terakhir adalah rachitis atau kaki berbentuk O atau X karena kekurangan vitamin D. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.